Maka datang Nabi Muhammad SAW membawa misi revolusi kemanusiaan. Thawrah insaniyah. Rasulullah lahir membawa risalah thawriyah, thawrah insaniyah, revolusi kemanusiaan total. Revolusi kemanusiaan yang sebenar-benarnya, yang hakiki. Maka ketika beliau dilahirkan atau diutus di Mekah, di tengah-tengah masyarakat yang biadab jahiliyah, dan ketika itu sebelah barat, belahan barat, ada imperium Romawi yang penuh dengan kezaliman, kediktatoran, perbudakan yang sangat mengerikan. Acara paling favorit adalah gladiator, ketika budak diadu dengan budak. Di sebelah belahan timur ada Persia yang juga zalim, pemerintah yang dengan sistem sangat-sangat tidak manusiawi. Maka datang Nabi Muhammad SAW membawa misi revolusi kemanusiaan. Thawrah insaniyah. Diungkapkan dengan jargon yang gampang, mudah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali saya diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Jangan diartikan akhlak dengan arti yang sangat dangkal. Etika, cium tangan orang tua, unggah-ungguh, itu sih namanya etika itu. Akhlak di sini adalah, akhlak itu jamak, plural, dari mufrad, single, khuluk. Akhlak itu jamak, singlenya khuluk. Khuluk, kosakata dari khalaqa, create, ciptaan Allah. Jadi akhlak adalah ciptaan Allah yang bersifat universal, imaterial, ideal, dan perennial. Oposit dari yang bersifat kholak, material, dimensial, temporal. Kholak, fisik, jasmani, kholak. Kalau yang sebelah sana namanya khuluk. Ciptaan Allah yang universal, ideal, imaterial, abadi. Khuluk. Jamaknya akhlak. Jadi sabda beliau, innama bu'ithtu liutammima makarim akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk melakukan revolusi kemanusiaan. Yang sebenar-benarnya manusia adalah akhlaknya, wujud ruhaninya, wujud spiritualitasnya. Bukan fisik, bukan jasmani yang temporal dan dimensial ini. Luar biasa Nabi Muhammad bawa misi itu. Tantangannya juga luar biasa, tapi beliau dzu himamin, orang punya cita-cita, tidak mau kalah, saya harus menang. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad tegak berdiri karena Allah. Dzu himamin, yang mempunyai hasrat, kemauan, himmah yang tinggi, yang tidak pernah menyerah. Untung Nabi Muhammad seperti ente ini, 2 hari selesai Islam ini. Pernah dirayu oleh pamannya, Muhammad, kamu itu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS itu. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu dakwahnya lah. Nanti kalau sudah apa? Reda, mulai lagi nggak apa-apa. Kalau kita diomong gitu gimana? Berhenti dulu nih, aktif di NU-nya. Kamu lagi terancam. Kira-kira langsung berhenti itu. Kalau Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah,
saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Itu namanya dzu himamin. Nah, ini mari kita teladani himahnya Nabi Muhammad, bukan hanya biasanya orang maulid Nabi harus teladani sabarnya, apanya atau isinya banyak gitu. Nah, diteladani cuma itu. Mari kita teladani himmahnya Rasulullah. Hasrat, kemauan, cita-cita yang sangat luar biasa. Tidak pernah menyerah. Saya harus berhasil dalam dakwah ini. Kalau kader NU semuanya begini, selesai sudah. Ya Allah, kita semuanya kita miliki kok. Masa kita miliki. Budaya kita pegang. Ya, ilmu pengetahuan lumayan sudah. Tinggal duit aja nggak punya. Kalau duit punya udah capres ini Pak Faisal ini udah duit aja nggak punya ini. Jadi innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, itu artinya saya diutus oleh Allah untuk membangun, mengkreasi manusia yang ideal, manusia yang sempurna, yang betul-betul insan. Nah, dalam Quran dikatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Surat apa, ayat berapa cari sendiri ya. Percuma kamu berkumpul-kumpul. Percuma ada NU. Percuma ada PKB dan lain-lain. Bahkan percuma ada DPR. Kecuali kalau programnya, agendanya 3 hal. 1, amaro bisodaqatin, menghilangkan kemiskinan. Melakukan upaya-upaya kesejahteraan, welfare bagi masyarakat. Melakukan upaya-upaya pemerataan. Melakukan upaya-upaya mensejahterakan semuanya. Bukan hanya 9 orang sejahtera. Bukan hanya, apa istilahnya Pak? 9 orang apa? 9 naga. 9 naga yang sejahtera sampai kenyang. Tapi Jumadi, Solikin, Dulkifli, Madrais juga harus sejahtera. Betul nih. Kalau tidak, percuma ada partai, percuma ada NU, percuma ada negara, percuma ada DPR. Percuma, hearing apa? Hearing, rapat kerja itu. Percuma itu. Buang-buang waktu, bazir itu. Singkat saja lah gitu ya. Nah, kita semua tahu, sampai sekarang ini yang dikejar adalah pertumbuhan. Baru saja saya baca berita tadi, prediksi tumbuh ekonomi 5,5%. Yang tumbuh itu siapa? Yang tumbuh itu siapa? Yang tumbuh itu mana? Tetangga saya di Kempek, di Cirebon sana, Sawiem. Ya Allah. Ya tadi Jumadi, tukang tembal sepeda, Solikin, Madrais, dulu kanan. Nggak ada yang tumbuh itu. Nggak ada yang tumbuh, nggak ada yang tumbuh. Yang tumbuh itu ya siapa? Ini tantangan kita semua, tidak boleh kita diam. Tidak boleh kita menerima apa yang kenyataan ini. Kita harus berupaya berjuang. Ya kalau DPR ya bisa ngomong ya ngomong lah. Jangan diem saja. NU ya harus ngomong juga. Dulu kalau waktu Pak Sadun di PBNU ngomong terus Pak Sadun. Dah. Yang kedua, au ma'rufin. Kita bisa berarti hidup ini. Apalagi ormas, punya DPR, punya partai. Harus punya agenda. Melakukan upaya-upaya yang positif. 2 saja contohnya, pendidikan dan kesehatan. Ringkas saja. Sudan itu negara miskin. Tapi pendidikan dan kesehatan gratis. Saya nggak mengatakan Saudi, Qatar, Kuwait, Emirat, negara kaya itu bukan ukuran lah. Sudan negara miskin. Tapi pendidikan kesehatan gratis. Ethiopia negara miskin, sekarang sudah agak berkembang sih, berkembang. Gratis. Negara-negara di luar tuh rata-rata pendidikan dan kesehatan gratis. Dan memang itulah tanggung jawab pemerintah. Mencerdaskan rakyatnya dan menyehatkan rakyatnya. Jadi rakyat itu merasa punya pemerintah.
merasa ada yang melihara, ada yang perhatikan. Kita ini merasa punya pemerintah kalau pemilu. Nah itu baru terasa, oh kita punya pemerintah tadi. Nyoblos itu baru terasa itu. Sehari-hari kita nggak terasa tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang paling sulit. Barangkali kalau pendidikan kesehatan bisa dikejar sekian puluh tahun. Barangkali kalau ekonomi kemiskinan bisa dikejar sekian puluh tahun. Yang paling sulit ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, au islahim bainan nas. Membangun masyarakat yang solid, yang damai, yang kompak. Yang solid bukan hanya satu kelompok tapi semua bangsa ini. Yang solid bukan hanya satu partai tapi semua. Beda pendapat boleh tapi tetap islahim bainan nas. Kompetisi boleh tetap islahim bainan nas. Bersaing boleh, kampanye boleh, tetap menjaga islahim bainan nas. Itu baru kita ini hidup ada khair, ada nilainya. Kalau tidak, la khaira kata Al-Quran. Sama sekali tidak ada nilainya, tidak ada baiknya. Nah, adapun Maulid Nabi ini tadi sudah disinggung oleh Ustadz Rihabul Huda. Rihabullah. Anak saya Rihab juga namanya, tapi perempuan. Ini Rihab laki-laki. Rihabullah tentang keistimewaannya, kelebihannya umat Muhammad yang hidup di masa sekarang tidak mengenal Nabi, tidak jumpa dengan Nabi, tidak menyaksikan turunnya wahyu, tidak melihat langsung mukjizat Nabi, tapi kita menjadi orang yang beriman, itu luar biasa. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika kita mengikuti akramur rusul, rasul yang paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Karena kita mengikuti rasul yang paling mulia. Lamma da'allahu da'ina li ta'ati bi akramir rasul. Allah perintah kepada kita agar taat kepada Rasul yang paling mulia, maka kita pun jadilah umat yang paling mulia. Itu katanya tadi diminta burda itu kata lain. Nah, suatu ketika Abu Lahab melihat dari kejauhan rumahnya Aminah terang benderang. Ada apa itu? Oh, kamarnya Aminah kok terang bersinar. Abu Lahab perintah budaknya namanya Thuwaibah. Thuwaibah coba lihat rumahnya Aminah ada apa sih terang benderang. Thuwaibah pergi, nggak lama datang. Aminah melahirkan bayi laki-laki. Abu Lahab senang gembira menyambut kelahirannya ponakan laki-laki namanya Muhammad. Thuwaibah, kamu sejak hari ini bebas, bukan lagi budak. Itu nanti oleh Allah. Walaupun Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya, setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masukkan lagi, nanti Senin keluarkan lagi, selamanya. Selasa masukkan lagi, Senin keluarkan lagi dari neraka. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadh-dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran ja'a bitabbat yadah. Abu Lahab sudah dipastikan masuk fil jahim mukhallada dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sudah pasti masuk neraka selamanya. Dan kita harus yakin Abu Lahab masuk neraka karena Quran. Harus yakin. Gak ragu-ragu enggak. Tapi konon ata anu fil mitsnain yukhaffafu anhu. Ke setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka, diringankan siksanya. Kenapa? Lissururi bi ahmada, karena gembira menyambut kelahirannya Nabi
Muhammad. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu. Maka betapa hamba-hamba Allah yang sepanjang umurnya gembira menyambut gembira dengan Maulid Rasul. Sudah pasti insya Allah kita min ahlil jannah. Insya Allah. Tadi sudah disinggung oleh Gus Rihab tadi bahwa mukmin yang paling utama, yang paling dikasih Rasulullah adalah kita-kita ini yang sama sekali jauh dengan Nabi, jauh dengan pusatnya Mekah atau Madinah. Tapi kita mutamassikin biddin bil Islam, insyaallah kita min ashabil jannah. Nanti di akhirat, ini karena saya mau ngaji jadi singkat. Nanti di akhirat Nabi Muhammad itu sujud, gak bangun-bangun sampai Allah irfa Muhammad rasa irfa rasa Muhammad. Sudah bangun sujud udah lama tuh. Sudah lama kamu sujud, bangun, minta apa sih? Minta apa kamu? Akan saya kasih permintaanmu apa saja sampai kamu senang. Asal kamu senang. Minta agar umat saya yang mati membawa tauhid semuanya masuk surga. Jangan khawatir Muhammad. Ya, disanggupi oleh Allah, disanggupi oleh Allah. Ya, itu ada dalam surat Wad-Duha. Qara'na fid duha fala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyyun abtahiyyu sama syamailuhu samahatu wal wafa'u wajmalu minka lam talidin lam taraqatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Apa artinya? Saya baca surat Wad-Duha. Saya jumpai di ayat di dalam surat Duha ayat wala saufa yu'tika rabbuka Muhammad Tuhanmu Allah akan memberi kepada kamu apa saja fatardu asal kamu senang, asal kamu legowo puas ridho. Nah, hasyaka ya Rasul antardo wa fina man yusa'u. Nabi tidak mungkin ridho, tidak mungkin rela kalau melihat ada umatnya yang disiksa. Maka insya Allah bisyafaati Rasulil Kubra kita semua akan min ashabil jannah. Itulah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Yang percaya pasti mendapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya mahrumun an syafaatih. Yang tidak percaya pasti enggak dapat syafaat Rasulullah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya banyak dosanya, datang kepadamu Muhammad, istighfar di sampingmu Muhammad. Saya ke Madinah, istighfar di sebelahnya Rasulullah, di Raudhah apa di depannya sana, sebelah barat, sebelah selatannya. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah pun ikut memohonkan saya diampuni dosanya, ikut memohonkan ampun pada untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahima. Pasti lamnya lam taukid. Pasti Allah mengampuni dosanya. Jadi kita yakin di Quran ini, kita yakin Rasulullah bisa atau bukan hanya bisa, berhak memberikan syafaat kepada kita semuanya. Kita semua harus yakin itu. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai orang yang banyak dosanya, yang besar-besar, jangan putus asa. Karena dosamu yang besar-besar, dosa kita yang besar-besar ini, kalau disandingkan di sebelahnya sifat maghfirahnya Allah, ya enggak ada apa-apanya. Misalkan si A umurnya 90 tahun, dosa terus 90 tahun, ya cuma 90 tahun. Si B umurnya 100 tahun, dosa 7 hari, ya cuma 100 tahun.
Tapi maghfiratullah, sifat ampunnya Allah, la bidayah wala nihayah, la awal wala akhir. Ampunnya Allah tidak ada ujung akhirnya, tidak ada awal permulaannya. Jadi dosa saya yang 70 tahun dibanding dengan dijejerkan dengan ampunnya Allah, ya jadi nggak ada. Udah enak sekali ya. Ya orang-orang ini nggak boleh putus asa. Rahmatnya Allah kalau dibagi kepada semua orang yang maksiat masih lebih-lebih, masih lebih-lebih. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Rahmatnya Allah yang sangat luas itu kalau dibagi seorang yang maksiat selesai semuanya. Rahmatnya Allah sangat wasi'ah. Ini kata Burdah nih, kata Qasid Burdah karangan Syekh Abu Sa'd Al-Busiri. Kalau begitu bukan berarti kita meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah ini. Yang sudah kadung banyak dosanya harus lihat syair ini. Tapi kalau yang belum berdosa ya jangan terus berbuat dosa, ya enggak. Yang sudah kadung dosa harus roja, optimis. Tapi yang belum harus khauf. Kalau untuk besok saya harus khauf, takut pada Allah. Tapi yang sudah kadung, sudah kita lakukan gimana? Kemarin sudah dosa, roja, optimis dengan ampunan Allah. Jadi al-mu'min bainal khaufi war roja. Orang mukmin itu di antara tengah-tengah antara penuh harap, optimis dan rasa takut pada Allah. Ini kalau teruskan ini tak terlalu lama. Terima kasih Mas Faisal, Akhi Faisal dan terima kasih Pak Yudi Hamka, ini orang kertas maya. Direktur Keuangan MNC. Wah luar biasa. Orang desa kan? Gumiwang, Masya Allah. Gumiwang. Jagapura, Gumiwang. Kampung. Ada di Pakar Daya. Apa kabar daya? Selendra. Aduh kampung lagi tuh. Selendra. Ini orang-orang Cirebon yang luar biasa ini dari kampung-kampung. Kalau Pak Hilmi agak kota sih, bahkan agak kota lah. Kecamatan ada pabrik gula di sini. Apa? Gintung ya. Gintung lor bukan, mending kalau gintung kidul ya pinggir jalan. Gintung lor. Alhamdulillah. Ada lagi Wakil Rektor UIN Bandung. Tahu Ulifah? Desa Telar Gandik. Walerante masih ngidul maning. Satu lagi Direktur PGRI. Sabaran. Karang Sambung Tegal Gubuk. Ada jembatan belum ya? Dulu waktu saya masih kecil belum ada jembatan tuh. Sekarang ada jembatan sudah ya barangkali. Ya barangkali ya. Dulu mana? Ya Allah. Jadi alhamdulillah orang Cirebon nih yang NU ya, yang NU dan yang dari kampung. Tapi agak kota Sinalaut. Dekat Sinalaut agak kota dekat Sinalaut. Agak kota lah. Kalau kita ini kampung banget. Yang paling kampung itu Pak Kardaya itu. Selendra perbatasan antara Cirebon dan Indramayu. Di tengah-tengah sawah itu. Kampung kecil namanya Selendra namanya. Yang sekarang anggota DPR Gerindra ya. Mantan Direktur Migas. Terima kasih. Mudah-mudahan rumah ini penuh barokah. Wa ala riayatillah. Wa tahta rahmatillahil wasi'ah. InsyaAllah rumah ini. Wa ahli baiti. Dan penduduknya, penghuninya. Dan mari kita doakan. Abah Habib Lutfi sedang kurang sehat. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Syafahullah syifaan ajilan. Wataman ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.